1831 meledak 21. Petik 2 tanda tanya. Oh, bagus. Kali ini Lin Zuyi benar-benar dibuat pusing olehnya. Setelah cukup lama, dia mengangguk. Petik 2. Tidak jauh dari tempat dia berhenti, dia berjalan ke dalam mobil tanpa berjalan 2 langkah. Setelah menutup pintu mobil, Lin Zuyi berkata, "Kemana kita pergi? Hotel itu. Ini adalah daerah pinggiran kota. Selain di Lengse City, ia juga tidak ingin tinggal di hotel lain." Gu Qingqing berjanji, suaranya semakin lemah. "Aku tidak ingin pergi ke hotel itu." "Tidak." Lin Zuyi ragu-ragu sejenak. "Lalu kita kembali ke kota." Gu Qingqing mengangguk. Mungkin karena sudah lama tidak menstruasi, akhir-akhir ini dia mengalami periode menstruasi yang sangat tidak stabil, dan perutnya benar-benar sakit. Ketika rasa sakit yang parah melanda, itu seperti ombak yang tenang yang tiba-tiba menghantam pantai. Rasa sakit dan tertekan yang mencekik dan tidak bisa melarikan diri hampir membuat pandangan menjadi gelap. Tanpa sadar, dia menutupi perut bagian bawah dan mengangguk. Dari pengalaman pribadinya, dia akan merasa tidak nyaman selama beberapa jam setiap kali dia datang. Sekarang mulai sakit, saya tiba di rumah hampir 2 jam kemudian, dan waktunya tepat. Lin Zuyi tidak berbicara omong kosong di sana, dan mobil itu melaju langsung ke jalan besar. Semakin lama, semakin sakit perut bagian bawah. Seperti ada bom yang masuk ke dalam organ dalamnya, meledak dengan keras di dalam tubuhnya, membuat seluruh rongga berantakan menjadi berantakan. Dengan cepat rasa sakit ini menyebar, lututnya sakit, pergelangan tangannya sakit, pemahaman sakit kakinya, paru-parunya tidak nyaman, bahkan napasnya dan jantungnya terasa seperti dipaksa oleh pisau tajam, dan menjadi begitu sulit. Sakit, sangat sakit. Dia sedang mengemudi di malam hari. Mata yang sakit hampir tidak bisa melihat apa-apa, seolah-olah ada kegelapan yang tak ada habisnya di sekitarnya. "Bolehkah lebih cepat?" Dia mengertakkan gigi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kalimat sederhana itu begitu sulit untuk diucapkan. Petik 2. Lin Zuyi mengangguk dan menoleh untuk meliriknya. Sekilas, dia hampir mengagetkannya. Bahkan ketika lampu mobil redup dan malam hari, dia bisa melihat bahwa wajahnya tidak hanya wajahnya, tetapi juga telapaknya yang pucat. Bahkan dahi berkeringat, tapi tangannya terus mencengkram baju di perut bagian bawahnya. Tangannya mencengkram dengan sangat keras, dan seluruh tubuhnya hampir menjadi udang kering, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Tapi meski begitu, dia tetap menggigit bibirnya tanpa mengeluarkan suara. Bahkan bibir di bawah telapak tangan telah membekukan beberapa bekas darah, seperti bunga yang jatuh tertiup angin. Lin Zuyi terkejut. Gu Qingqing baru saja baik-baik saja, mengapa sekarang menjadi seperti ini? Dia segera bertanya, "Ada apa denganmu?" "Tidak." Wei Ai awalnya ingin mengatakan, "Tidak apa-apa," tapi dia baru saja mengatakan, "Tidak tahu malu." Dia membuka mulutnya sedikit, seolah-olah master seni bela diri itu telah kehilangan kekuatannya, dan hawa dingin bergolak dari gigi, dan dia hampir pingsan karena sakit. "Apa kita harus menelepon Dail dan pergi ke rumah sakit Leng Xicheng?" Lin Zuyi melihat masalahnya dan segera menyarankan. Tanpa diduga, Gu Qingqing segera menentangnya. "Tidak." Dia tidak bisa mengatakan apapun, tapi saat ini dia berusaha keras untuk mengeluarkan beberapa kata dari dadanya. "Tidak. Aku tidak ikut rumah sakit mereka." Petik 2. 1832 meledak 22. Lin Zuyi benar-benar mengerti apa yang dia maksud dengan rumah sakit mereka, yaitu di mana ada Leng Xicheng dan Su Zipei, dia tidak ingin tinggal. Lin Zuyi melirik ke samping dan mengangguk untuk waktu yang lama. "Oke, kalau begitu kita pergi ke rumah sakit besar terdekat. Aku akan berusaha secepat mungkin." Tanpa diduga, Gu Qingqing masih menenangkan kepalanya. Setelah beberapa saat, beberapa kata baru muncul, "Rumah sakit, tidak akan ada kritik di sana." Petik 2. Begitu mendengar kata kritik, bahkan Lin Zuyi pun terkejut. Gu Qingqing hanyalah orang biasa. Meskipun sebelumnya ditemui oleh wartawan dan dengan cepat mengklarifikasi situasi, tidak ada yang akan mengejarnya lagi. Dia biasanya pergi ke kantor untuk makan dan berbelanja, bukan orang yang takut akan orang lain. Satu-satunya kemungkinan adalah Leng Xicheng. Ia pergi ke rumah sakit dan difoto. Berapa banyak rumor yang akan keluar dari keluarga Leng, dan seberapa banyak masalah yang akan terjadi di Leng Xicheng, dan harga saham grup Leng mungkin akan turun lagi. Jelas-jelas dia sudah sangat membencinya,
tapi dia masih baik-baik saja secara tidak sadar. Entah kenapa, ketika Lin Zui mendengar ini di sini, ada sedikit pencerahan di hatinya. Tenanglah, aku pasti akan mengantarmu secepatnya. Lin Zui jarang membuat janji tanpa perhitungan, dan kemudian dia benar-benar mengendarai kereta ekspres sepanjang jalan. Lin Zui menghabiskan waktu kurang dari 1,5 jam dalam 2 jam perjalanan, jadi dia benar-benar melaju ke lantai bawah rumah sakit afiliasi. Lampu di kota bergoyang. Ia benar-benar melihat wajah Gu Qingqing dari samping sekarang. Melihat ini, dia benar-benar membuatnya terkejut. Wajahnya pucat, dan keringat di dahi seukuran kacang kuning. Bibirnya pucat dan bulu matanya bergetar lembut. Tampak ada sedikit mata air di atasnya, seperti embun di kelopak bunga. Seluruh tubuhnya seperti botol kaca yang rapuh, seolah-olah jika tidak sengaja menyentuhnya, itu akan segera pecah. Lin Zui juga bukan orang yang tidak pernah melihat orang yang sakit. Ia pernah melihat orang yang sakit di luar negeri. Jangankan sakit parah, ia juga pernah melihat banyak orang yang bernafas. Namun, dia belum pernah melihat orang yang sakit. Maafkan aku selalu mengganggumu. Petik 2. Bagaimana jika dia tahu bahwa penampilan saat ini juga didorong olehnya? Lin Zui menggelengkan kepalanya. Sudah sampai di rumah sakit. Petik 2. Kurasa aku harus pergi. Atau aku bisa mengotori mobilmu. Gu Qingqing tersenyum, tangannya gemetar dan membuka jok mobil, lalu membuka sabuk pengaman. Ketika turun dari mobil, ia hampir terjatuh. Lin Zui berlari dengan cepat, menangkapnya dan membawanya keluar dari mobil. Mungkin Gu Qingqing yang baru saja membuka pintu mobil dan menghabiskan semua kekuatan. Saat ini, Gu Qingqing yang berada di pelukannya sepertinya tidak memiliki tulang di sekujur tubuhnya. Ia lembut, seperti lumpur ungu yang berkembang menjadi tanaman bunga Jinzunhua, yang dapat dibentuk dan dikuasai sesuka hati. Namun, ketika dia hendak menggendongnya ke atas, dia menyadari bahwa telapak tangannya penuh dengan darah. Waktu yang sama, rumah sakit pinggiran kota. Karena kecelakaan mobil yang jatuh ke tebing, terutama kecelakaan Su Zipei, tiba-tiba menarik perhatian banyak wartawan. Meskipun pekerjaan kerahasiaan eksternal Leng Xicheng dilakukan dengan baik, selain grup Leng, petugas pemadam kebakaran dan staf medis, ada juga reporter yang bersedia dan melaporkan. Berita besar ini secara alami akan melingkupi rumah sakit. 1833 meledak 23. Kali ini Su Zipei memang tidak terluka parah. Bahkan dibandingkan dengan faktor risiko sebelumnya untuk memblokir senjatanya sendiri, Leng Xicheng tidak bisa menahan tipuan muslihatnya. Leng Xicheng secara pribadi membawa Su Zipei ke ambulans. Pada saat di San Diego, tidak peduli seberapa kuatnya, hanya Leng Xicheng dan Su Zipei yang tahu, bahkan jika itu adalah laporan selanjutnya, foto yang diambil sangat kabur. Kali ini berbeda, operasi penyelamatan memiliki laporan pelacakan, dan tentu saja ada reporter yang memberi mereka gambar resolusi tinggi di tempat kejadian. Su Zipei masih dirawat di dalam. Para wartawan di suatu negara tidak berani masuk, tetapi ada banyak orang di koridor. Tidak hanya wartawan, tetapi ada juga selebriti baru di negara tetangga. Siapa yang tidak mau menjelajah? Tentu saja, dengan publisitas yang begitu menyeluruh kali ini, Su Zijin dan bahkan Lin Zui berkontribusi. Leng Xiaoxia juga tidak sempat mengurus urusan usil ini, kendaraan yang jatuh ke masih tebing dalam pencarian dan penyelamatan, walaupun luka Sim Pek Kun tidak parah, tapi tulang kaki pasti ada patah, dia masih harus syuting film, kondisi yang tidak dikatakan, bagaimana cara berkomunikasi dengan pihak film saja, sudah cukup sakit kepala, terlebih lagi, ada sekelompok reporter yang tidak bisa disingkirkan. Orang tua keluarga Su dikatakan akan datang nanti. Apalagi yang bisa dikatakan? Meskipun Su Zipei tidak terluka untuk menyelamatkannya kali ini, dia telah melupakan pekerjaan yang sama dengan grup Leng. Kali ini, dia pergi ke lokasi penyelamatan hanya untuk menjadi teman. Tidak perlu membuka internet untuk mengetahui apa yang dikatakan orang luar tentang dirinya dan Su Zipei. Leng Xicheng sangat kesal, tiba-tiba Gu Qingqing menelepon. Itu Gu Qingqing. Meskipun ia sibuk, ia tetap menjawab panggilan itu. Kalimat pertamanya adalah, "Qingqing, aku sangat sibuk sekarang. Aku takut, kamu datang menemaniku." Suara Gu Qingqing tiba-tiba bergetar, napasnya sangat lemah. Sebelumnya mereka juga menelepon seperti ini, Gu Qingqing sedang menonton film hantu. Ia menghela nafas, "Qingqing, aku benar-benar sibuk.
Petik 2 titik. Petik 2. Suaranya masih bergetar, Leng Xicheng menghela napas dan membujuknya lagi. Kamu membuka jendela dan tidur lagi. Anda bisa membuka jendela, dan membiarkan AC lebih hangat. Menonton film hantu, pasti akan curiga dengan pepohonan dan angin. Katamu, kamu kembali hari ini. Suara Gu Qingqing terdengar begitu tajam. Meski agak tajam, namun yang jelas masih ada sedikit kekurangan. Meskipun saat ini Leng Xicheng benar-benar sibuk, tetapi ketika ia mendengar kata-kata itu, ia masih sedikit bertanya maaf di dalam hatinya. Aku pasti akan kembali besok. Hah, Wei Ye seperti mengejek, tetapi juga seperti mengetahui semuanya. Suaranya datar, tidak perlu. Petik 2. Kemudian, Leng Xicheng menutup telepon tanpa alasan. Ia mengambil ponselnya untuk memastikan bahwa Gu Qingqing memang meneleponnya, dan ia merasa aneh. Ada apa dengannya? Apakah gosip tentang dirinya dan Su Zipei berlangsung sampai ke pendengaran lagi? Dia segera menoleh dan memanggil Sekretaris Cheng. Apa ada yang ingin kamu katakan hari ini? Petik 2. Sekretaris Cheng tampak heran. Tidak, Nyonya tidak, pengasuh juga tidak. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Tunggu sebentar, kamu sudah hampir sibuk. Kembali dan telepon untuk melihat masalahnya. Sekretaris Cheng mengangguk, berpikir sejenak, lalu bertanya lagi. Tuan Leng, tapi sudah malam begini Nyonya mau tidur, bukankah ini tidak pantas? 1834 meledak 24. Nyonya mau tidur, apa kamu tidak bisa menghubungi pengasuh? Dan memotong gajimu. Pembantu itu tidak bisa tidur. Dia hanya ingin bertanya tentang kondisi Gu Qingqing. Benar, Sekretaris Cheng segera mengangguk. Setelah Leng Xicheng memberi perintah, ia bertanya lagi. Apakah Michelle sudah menghubungi mereka? Oh, sudah tersambung. Sekretaris Cheng segera melaporkan masalah tersebut. Meskipun Leng Xicheng mendengarkan, pikirannya tanpa sadar seperti melayang ke pelayaran. Dia tidak tahu kenapa, hanya ada perasaan seperti itu, seolah-olah Gu Qingqing tidak menjelaskan apapun kepadanya hari ini. Presiden Leng, Presiden Leng. Sekretaris Cheng memanggil Leng Xicheng beberapa kali sebelum bereaksi. Ia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, seperti ingin mengambil keputusan, dan berbalik untuk mengambil jaketnya. Petik 2. Sekretaris Cheng teringat, Sang Xia pergi kemana? Petik 2. Tentu saja Sang Xia pulang. Atau mau kembali kemana? Apakah dia kembali ke perusahaan? Melihat Leng Xicheng benar-benar akan berbalik dan pergi, Sekretaris Cheng tercengang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera meraih lengan Leng Xicheng. Tuan Leng, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang ada wartawan di luar, dan kami baru saja bernegosiasi dengan Michelle. Dia akan datang nanti. Bagaimana jika Anda kembali dan meninggalkan sutradara besar di sini? Dia datang bukan untuk berdiskusi denganku. Selama uangnya cukup, dia mengajukan syarat dan tidak mengubah Su Zipei. Leng Xicheng mengernyit dan tampak tidak senang. Kalian mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pemeran utama Su Zipei, dan semuanya bisa didiskusikan. Petik 2. Tapi di luar semuanya ada wartawan, koridor, tempat parkir, lantai bawah. Kamu mau keluar, bagaimana bisa keluar? Sekretaris Cheng merenung. Bagaimana kalau begitu? Apa aku merawat kalian? Pisau mata Leng Xicheng menyapu pengawal dan bawahannya. Ada 7 atau 8 pengawal yang mengikutinya. Ditambah dengan bawahannya, ada puluhan orang. Tidak sulit untuk melindungi begitu banyak orang untuk menerobos pengepungan reporter. Bahkan jika dia benar-benar difoto, dia memiliki hati nurani yang bersih. Dia bekerja setiap hari. Bahkan jika dia menyiapkan kejutan untuknya, dia harus mengulur-ulur waktu untuknya. Ya, Su Zipei dirawat di rumah sakit untuk masalah keluarga Leng, tapi dia tidak merasa lebih penting untuk menemaninya di rumah sakit daripada menemani istrinya yang takut menonton film hantu. Sekretaris Cheng tidak berani menghentikan sebelumnya, kali ini dia juga panik. Presiden Leng, meskipun Anda tidak ada di rumah sakit, Anda harus pergi ke lokasi pembalikan. Jelas-jelas kamu tahu ini adalah kecelakaan besar di grup Leng. Karena kamu sudah berada di sini, kenapa kamu tidak mengurus bawahan yang masih hidup dan belum pasti, dan memberikan kesan yang baik kepada grup Leng? Petik 2. Memangnya kenapa kalau aku tahu? Leng Xicheng mengangkat suaranya. Di sini, tidak ada orang yang lebih penting daripada Qingqing. Terlebih lagi, aku hanya kembali, bukan tidak datang. Petik 2. Sebenarnya apa itu?
Bukankah kamu takut menonton film hantu? Bukankah itu bagus jika pengasuh melihatnya? Sekretaris Cheng juga merasa aneh. Dulu Gu Qingqing bukan wanita yang manja seperti itu, mungkinkah ia benar-benar hanya film hantu? Jika hanya Suzy Pei, maka tidak diragukan lagi dia mendukung Leng Xicheng kembali. Tetapi ada juga pekerja yang jatuh dari tebing dengan hidup dan mati yang tidak pasti, yang berdampak terlalu besar. Jika Leng Xicheng pergi, dan tertangkap oleh wartawan bahwa ia akan pulang untuk menghibur istrinya, apakah grup Leng masih mau melanjutkan? 1835 meledak 25. Leng Xicheng tidak repot-repot memperhatikannya, meraih jaket dan pergi keluar. Sebelum dia mengambil 2 langkah, pintu bangsal ditendang terbuka, Su Boqian dan Su Zongsu yang masuk. Begitu mereka memasuki pintu, Su Boqian, yang sangat marah, datang dan bersiap untuk meninju Leng Xicheng. Petik 2. Leng Xicheng mengelak, Su Boqian sangat marah dan ingin memukulnya lagi, tetapi Su Zongsu menghentikan. Kaksi, kakak, tenanglah. Aku tenang. Kenapa tenang? Putriku hampir terpesona olehnya. Terakhir kali Kaisar Tiangao dari San Diego pergi jauh, bahkan Su Zipei ditembak dan dirawat di rumah sakit, dan nyawanya terancam. Orang tua mereka masih melihat berita dari surat kabar. Kali ini lebih baik. Ia akhirnya harus pergi. Tiket pesawat sudah dibeli dan pekerjaan sudah dinegosiasikan. Ia juga dengan serius mempertimbangkan untuk menemukan seorang pria di luar negeri untuk menikah. Ia tidak ingin mewarisi semua harta keluarga Su, hanya untuk menghindarinya. Namun, kali ini ia terluka karena urusannya. Sekarang dia masih di dalam, dan tidak tahu apakah kakinya akan mempengaruhi dan bisnis filmnya akan terpengaruh. Orang-orang di luar masih memarahinya karena sangat sulit untuk mendengarkan. Dan ketika dia baru saja melihat pintu itu, sepertinya dia mendengar Leng Xicheng mengatakan dia akan pergi. Dia sudah menyakiti putrinya sampai seperti ini, tapi dia masih bilang mau pergi. Leng Xicheng memandang mereka dengan tenang, tidak banyak bicara, dan langsung berbalik untuk pergi. Keluarga Su ingin maju. Jangan pergi. Di mana mereka adalah lawan pengawal Leng Xicheng. Menghadapi ratusan reporter, dia mungkin merasa agak sulit untuk menyingkirkannya, dan dia tidak memperhatikan orang-orang tua ini. Leng Xicheng langsung berjalan ke pintu dan baru saja akan keluar, ada seorang pelayan yang melapor, Presiden Leng, ini sangat membahagiakan. Leng Xicheng membukakan matanya. Pria itu berkata sambil tersenyum, Sang Xia sudah menemukan mobil itu. Meskipun belum ada cara untuk menyelamatkannya, masih ada orang yang selamat di dalam. 3 kata ini membuat langkah Leng Xicheng terhenti. Sekretaris Cheng mengambil kesempatan itu dan berkata kepada beberapa bawahannya. Tuan Leng, Anda harus pergi melihat masalah sebesar ini, kan? Katakan saja bahwa Nona Su Zipei terluka karena menyelamatkan orang-orang ini. Masih ada yang selamat. Kita harus melihatnya. Bahkan jika dia pergi ke Nona Su. Petik 2. Begitu mereka mengatakan ini, keluarga Su tidak bisa menyesalinya. Leng Xicheng mengerutkan keningnya. Jika itu biasa, dia pasti tidak keberatan untuk berpura-pura di depan media, tapi hari ini dia masih ingin berbalik dan pergi. Sekretaris Cheng juga membujuknya. Tuan Leng, bahkan jika Anda tidak mau, sekarang sudah jam 1 pagi, mungkin Anda sudah jam 3 sore. Anda juga bisa terus membujuk istri Anda untuk beristirahat di sana. Bagaimana jika Anda menelepon istri Anda terlebih dahulu? Mungkin dia baru saja menakutkan dan sekarang sudah beristirahat. Tidak pantas kau kembali dan mengganggunya, bukan? Petik 2. Leng Xicheng sedikit mengernyit dan menelepon Gu Qingqing. Ternyata ponselnya tidak aktif. Gu Qingqing kadang-kadang mematikan ponselnya saat tidur, mungkin ia benar-benar sudah tertidur. Sekretaris Cheng lebih lanjut membujuk. Apa kamu mendengar reporter di luar? Mereka juga mendengar suara di sana. Apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar merekammu pergi? Setidaknya kita harus tinggal di sana sepanjang malam. Pada pukul 5 pagi, kamu kembali dan pergi ke sana tepat pukul 7 atau 8 pagi, bukankah kamu bisa melihat bangun? 1836 meledak 26. Ini juga merupakan ide awal kota Lengxi. Dia hanya mendengar Gu Qingqing takut dan ingin ditemani, ia langsung ingin terbang ke sisinya. Sudah ada wartawan di luar pintu, sepertinya mereka harus mengikuti titik penyelamatan. Leng Xicheng menggertakkan giginya, oke, aku akan tinggal sampai jam 5. Aku akan segera sampai di sana jam 5. Jika ada masalah besar lagi,
Aku harus kembali menemuinya. Sekretaris Cheng segera menjawab, Tuan Leng tenang saja, siapa yang berani menghentikanmu? Kami yang menerima gaji grup Leng juga bukan orang biasa. Dia pasti akan melakukannya dengan cantik. Leng Xicheng mengangguk, ayo. Begitu Leng Xicheng berbalik, keluarga Su yang ada di belakang menjadi sangat marah. Su Zipei masih berada di ruang gawat darurat di dalam, terutama dia adalah seorang aktris. Dia paling takut dengan bekas luka di tubuhnya, dan dia harus berhati-hati dalam menjahit obat. Sebelum selesai mengobati lukanya, Leng Xicheng sudah pergi, bahkan tidak ada penjelasan. Dan yang paling keterlaluan adalah, dia hampir meninggalkan keluarga mereka karena Gu Qingqing. Tunggu, jangan pergi begitu saja tanpa menjelaskan. Leng Xicheng terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan memberi kode pada Sekretaris Cheng. Sekretaris Cheng mengerti dan meninggalkan akibatnya. Tuan Su, jangan khawatir, Presiden Leng telah mengundang sutradara Michelle ke sini. Tidak peduli kondisi keras apa yang dia tawarkan, kami dapat menahannya. Satu-satunya persyaratan adalah mempertahankan posisi Nona Su sebagai pahlawan wanita. Petik 2. Siapa yang menginginkan pahlawan wanita? Yang saya inginkan adalah putriku bisa sehat dan bahagia. Sekretaris Cheng tersenyum. Tuan Su, saya bisa memahami suasana hati Anda. Tadi Presiden Leng mengatakan bahwa kali ini Nona Su melakukan masalah besar untuk grup Leng dan mengalami begitu banyak keluhan. Karena keinginan Nona Su adalah untuk melanjutkan syuting. Sebenarnya, Presiden Leng telah membeli distributor Hollywood sebelumnya dan berencana untuk bekerja keras di pasar internasional. Nona Su adalah papan nama pertama yang ingin kami buat. Grup Leng pasti akan menghabiskan seluruh waktunya untuk membangun superstar dalam sejarah Tiongkok yang belum pernah ada sebelumnya untuk Nona Su. Petik 2. Siapa yang tidak bisa mengutarakan? Dan apakah kita ingin menjadi superstar? Jika bukan artis, keluarga Su kami juga akan berkembang pesat. Tentu saja boleh, tapi itu hanya ilusi atau nyata. Nanti Michelle akan datang. Bagaimana kalau kita mengundang para tetua untuk bertemu dengan sutradara ini? Sekaligus membantu Direktur Leng dan Nona Su untuk memeriksa trik apa yang akan dimainkan sutradara Perancis ini. Mengenai kerjasama di masa depan, Presiden Leng mengatakan bahwa keluarga Leng kami tidak kekurangan uang, dan tidak penting untuk menghasilkan uang atau tidak, yang diperlukan adalah membuat sejarah film. Presiden Leng juga sangat percaya pada pesona dan kemampuan akting Nona Su. Apakah Tuan Su tidak percaya serial akan menjadi aktris terhebat di Tiongkok? Petik 2. Su Bonian malas menjawab, dan tidak lama setelah menunggu, Michelle benar-benar datang. Sekretaris Cheng secara alami membawa beberapa tetua keluarga Su untuk berbicara tentang kerjasama. Dia sibuk sampai pagi, mengandalkan Leng Xicheng, tidak peduli dengan investasi, tidak memikirkan box office. Dia berhasil memenangkan Michelle, dan bersedia membiarkan personel lain masuk ke grup untuk syuting. Su Zipei menggunakan waktu pemulihan 3 bulan ini untuk berkenalan dengan budaya Prancis secepat mungkin, menunggu cedera kaki sembuh dan masuk ke grup untuk syuting. Ketika kaki Su Zipei pulih, reporter juga berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Melihat bahwa sudah pukul 3:30, Sekretaris Cheng akan menggali ke lokasi kecelakaan. Leng Xicheng telah membawa penumpang yang baru saja diselamatkan kembali ke rumah sakit. 1837 meledak 27. Lokasi kecelakaan di sana masih memiliki kemungkinan longsor. Leng Xicheng menunggu di sana terlepas dari bahaya. Ketika korban diselamatkan, ia juga membantu petugas pemadam kebakaran untuk menarik tali dan mengatur penyelamatan. Reporter juga sudah memesan dan pasti bisa mengambil banyak foto yang bagus. Tulislah banyak artikel bagus. Meski korban selamat, mereka belum keluar dari bahaya karena luka-lukanya. Seperti yang dikatakan Leng Xicheng, ia sudah berjaga di sana sepanjang malam, dan orang-orang sudah menyelamatkannya. Sekarang, dia harus kembali ke sana. Tetapi semakin banyak wartawan yang mengikuti. Bahkan jika dia mencari pengawal untuk membuka jalan, dia khawatir para wartawan yang mengerumuni dan mewawancarai akan semakin bingung. Leng Xicheng tidak memedulikan hal ini. Ia sudah mengatakan bahwa ia harus pergi mencari Gu Qingqing pada jam 5. Ada begitu banyak reporter di luar. Dia menyelamatkan orang sampai akhir, dan semua pasien sudah dibawa ke rumah sakit. Dia hanya perlu duduk di samping dan berpura-pura dalam untuk mendapatkan pujian yang tak terhitung jumlahnya. Sekretaris Cheng juga panik, jadi dia langsung menelepon Villa Xishan. Tentu saja,
Ini bukan untuk Gu Qingqing, tapi untuk pengasuhnya. Setelah telepon terhubung, Sekretaris Cheng langsung memberikan ponselnya ke Leng Xicheng. Suara pengasuh di sana masih suram. Petik 2. Leng Xicheng langsung bertanya, di mana Nyonya Beiming? Pembantu itu mengusap matanya dan berkata, Nyonya. Nyonya tidak kembali. Petik 2. Dalam sekejap, Leng Xicheng hampir melompat dari kursi dan bertanya. Nyonya belum kembali. Kemana dia pergi? 3 hari yang lalu, Nyonya memberitahuku bahwa dia akan tinggal di rumah keluarga Li untuk sementara waktu. Petik 2. Gu Qingqing juga tidak terlalu bodoh, dia ingin diam-diam menangkapnya X. Tentu saja, pengasuhnya tidak boleh menghalangi urusannya. Mereka membuat cerita tentang keluarga Li Yuyu. Lagi pula, ia dan Li Yuyu mengenakan celana panjang. Leng Xicheng merasa ada yang tidak beres, dan membunyikan pengawal yang selalu mengikuti Gu Qingqing. Bagaimana kabar Nyonya pergi bekerja beberapa hari ini? Petik 2. Pengawal itu berkata, Nyonya. Beberapa hari ini dia tinggal di rumah keluarga Li. Nona Li akan mengantarkannya ke dan dari tempat kerja, jadi Anda bisa menumpang bersamanya. Petik 2. Jadi, beberapa hari ini dia tidak antar ke kantor. Leng Xicheng mengerutkan kening lagi dan terus menelepon, kali ini untuk He Yumeng. Bagaimana kondisi Nyonya di kantor beberapa hari ini? He Yumei berkata, beberapa hari yang lalu, istrinya tidak bekerja hari ini. Petik 2. Leng Xicheng tercengang lagi, tidak masuk kerja. Apa yang terjadi? He Yumeng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi sepertinya ada orang yang menyebutkan bahwa ibu temannya tidak sehat. Mungkin karena alasan ini, dia sering pergi ke rumah temannya untuk membantu. Petik 2. Jadi, beberapa hari ini Gu Qingqing bersama Li Yuyu. Leng Xicheng sedikit lega. Hubungan saudara Gu Qingqing dan Li Yuyu terlihat jelas bagi semua orang, dan Ibu Li memang dalam kondisi kesehatan yang buruk. Jika dia bersama Li Yuyu tadi malam, maka tidak ada apa-apa baginya untuk menonton film hantu. Setidaknya ada Li Yuyu di sisinya. Tidak apa-apa, istirahatlah. Setelah menutup telepon, Leng Xicheng merasa khawatir. Selama Gu Qingqing tidak terjadi apa-apa. Selain itu, dia tidak ada di rumah. Dia juga tidak pergi ke kantor. Dia tinggal di rumah keluarga Li. Lebih baik menunggu sampai semuanya selesai, hari ini dia pulang dengan cantik. Setelah dia kembali kali ini, seharusnya dia tidak perlu keluar untuk waktu yang lama. Ada juga waktu untuk mengatur pernikahan, bulan madu, dan menikmati waktu untuk keduanya. 1838 meledak 28. Melihat kepuasannya, akhirnya dia memiliki pikiran untuk fokus pada pekerjaannya. Sekretaris Cheng juga merasa lega. Setelah beberapa jam penyelamatan, orang ini juga termasuk orang yang beruntung. Keberhasilan operasi tersebut, di depan, wartawan Collins City mengumumkan dengan profil tinggi bahwa selain biaya pengobatan, semua perusahaan keluar, pensiun untuk beberapa korban dan korban luka lainnya 2 kali lipat dari standar umum, juga berjanji grup Leng akan memberikan dana perlindungan lingkungan khusus, menginvestasikan banyak uang untuk menanam pohon dan penghijauan untuk meningkatkan air dan tanah, sejumlah lini dan produk yang tidak sesuai dengan ramah lingkungan, yang terbaik untuk bekerja keras di atas teknologi hijau dan perlindungan lingkungan. Saya harus mengatakan bahwa publisitas ini masih dilakukan dengan baik. Masalah ini telah terselesaikan, dan perhatian semua orang kembali kepada Su Zipei. Pada hari pertama, Su Zipei dan Michelle berencana untuk syuting film, dan kakinya patah malam itu, jadi bagaimana dengan filmnya? Leng Xicheng dengan cerdik mengundang Michelle untuk konferensi pers nanti dan berbicara tentang masalah ini. Dalam syuting film, protagonis Su Zipei masih berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah grup Leng benar-benar meningkatkan investasinya. Beberapa reporter menyimpulkan bahwa Leng Xicheng mencoba melindungi posisinya sebagai pahlawan wanita karena dia menyukai Su Zipei, dan bahkan memberi 50 juta lebih. Leng Xicheng menjawab dengan sederhana. Aku memang sangat mengagumi Su Zipei. Reporter itu tiba-tiba menjadi gila. Ada yang mengatakan bahwa kemarin Presiden Leng, Anda membawa Su Zipei ke ambulans, bukan? Petik 2. Leng Xicheng tidak ambigu dan langsung mengakui, iya. Reporter itu sangat bersemangat. Ketika dia akan mengatakan sesuatu, Leng Xicheng menjawab lagi, kakinya terluka. Jika aku tidak menggendongnya, apakah aku menyeretnya ke dalam mobil? Saya pikir tidak ada yang salah dengan terburu-buru untuk mengambil alih kekuasaan. Petik 2.
Lalu kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk mempertahankan peran Su Zipei? Bukankah ini karena hubungan spesial antara kalian? Reporter itu langsung menanyakannya, dan hampir mengatakan bahwa kedua orang ini berselingkuh. Leng Xicheng berkata dengan murah hati, Su Zipei dan aku sudah saling kenal sejak kecil, dan hubungan kami cukup baik. Kedua keluarga masih berhubungan, mereka sudah bertunangan dan kemudian berpisah dengan damai. Kalian semua pasti tahu ini. Saya membantu karena dia orang yang baik dan terluka untuk menyelamatkan orang. Yang kedua adalah karena saya percaya pada itu. Michelle di sana juga mengambil mikrofon. Ada dua alasan mengapa saya memutuskan untuk meninggalkan Nona Su. 1. Dia adalah Su Zipei, ratu film Cannes termuda di timur. Dia memiliki semacam sihir di tubuhnya, yaitu gambar pahlawan wanita yang ingin saya lihat. Yang kedua adalah karena Presiden Leng, kata dia membuatku terharu. Aku akan memberikan investasi yang kamu inginkan, dan kamu memberiku seni yang paling indah. Seni tidak perlu sampai dari box office. Sejujurnya, tidak ada yang akan berinvestasi investor dan box office, selama itu seni paling murni, saya bekerja sama bersamanya. Bahkan para wartawan pun merasa sedikit sensasional. Leng Xicheng juga mengangguk. Aku hanya menginginkan seni dan film yang paling indah. Investasi di box office sangat berharga, dan filmnya tidak bernilai harganya. Inilah alasan awal mengapa saya ingin mengembangkan Huang Ting Entertainment. Petik 2. Tidak peduli apakah dia serius atau tidak, setelah berita ini tersebar, banyak sutradara dan penulis skenario yang datang untuk bergabung dengan Huang Ting Entertainment. Su Zipei diplester di kakinya, dan konferensi pers pasti tidak akan datang. Namun, beberapa reporter juga mengunjungi bangsal bersama Leng Xicheng. Su Zipei juga sama sekali tidak memakai riasan yang sama sekali. Wajahnya bahkan menunjukkan bekas tanah yang terluka semalam. Wajahnya yang telapaknya tampak sedikit lebih kering. 1839 meledak 29. Dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke Prancis meskipun dia diplester, dan tinggal di pedesaan untuk menghargai adat istiadat jika dia tidak dapat bermain film. Profesionalisme menyentuh semua orang sekaligus, bahkan jika Anda tahu ada unsur hiperbola, Anda pasti akan memujinya. Ketika semua reporter bubar dan Michelle pergi, Leng Xicheng akhirnya punya waktu untuk meminta maaf kepada Su Zipei. Maaf. Petik 2. Su Zipei memerintahkan kepalanya, permintaan maaf ini tidak tulus sama sekali, lebih baik langsung membayar. Dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Kemarin aku tidak sengaja, dan kau menyelamatkanku. Bukankah begitu? Petik 2. Leng Xicheng terdiam sejenak, lalu berkata lagi. Maaf. Su Zipei tersenyum dan menenangkan hatinya. Tidak perlu minta maaf. Bukankah aku mendengar kau dibantai oleh Michelle lagi untuk peran aku? Puluhan juta. Tanpa diduga, aku sangat berharga untuk membantu ini. Petik 2. Leng Xicheng menjawab lagi. Ketika Su Zipei mengatakan ini, tiba-tiba dia menyadari apa yang dimaksud dengan maaf yang kedua. Dia tahu bahwa dia benar-benar menyukainya, tetapi dia tidak akan menyerah pada Gu Qingqing sama sekali, dan dia tidak akan pernah mengungkapkan semua perasaannya, jadi dia meminta maaf, Ada perasaan yang langsung melekat di hatinya. Sudah bertahun-tahun, rasa manis kekasih masa kecilnya yang dulu dia pikirkan, dan penyesalan yang tak terlupakan setelah dia tumbuh dewasa. Setelah kembali ke Tiongkok, dia mendekati dan menantang Gu Qingqing. Dia mengira Leng Xicheng tidak mengerti cinta. Ia mungkin menyukai Gu Qingqing, tetapi ia juga tidak bisa melepaskan sifat pria yang suka menggoda, dan mungkin masih sedikit merindukan kesenangannya. Dia mendekat tanpa ragu-ragu. Peluru juga berhenti, kakinya juga patah, dan akhirnya dia berkata, "Maaf." Sebenarnya dia tahu segalanya, dia hanya tidak mencintainya. Tidak pernah saat ini, Su Zipei merasa begitu putus asa. Bahkan jika dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri sebelumnya, itu tidak terlalu menyakitkan. Kamu begitu yakin, dia benar-benar akan mencintaimu. Dia memerintahkan kepalanya. Tidak peduli dia mau tidak mau, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Leng Xicheng sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan mengangguk. Melihat bayangan Su Zipei dalam sedetik, Su Zipei tersenyum. Hati-hati, Gu Qingqing adalah wanita yang sangat berkarakter. Jika kamu tidak bisa menahannya, dia tidak akan menyerahkanmu.
Leng Xicheng berpikir sejenak, lalu mengangguk lagi. Tidak. Ada pernikahan, bulan madu, tanpa Ni Zining dan wanita lain yang berantakan, mungkin akan ada seorang anak lagi, dia hampir tidak bisa membayangkan alasan apa lagi bagi mereka untuk tidak bahagia. Sangat yakin. Su Zipei tersenyum dan berkata lagi untuk waktu yang lama. Wei Yai mengatakan yang sebenarnya, sebagai saingan cinta Gu Qingqing, aku benar-benar tidak ingin melihat betapa bahagianya kalian berdua. Tapi ini pilihanmu. Petik 2. Setelah bertahun-tahun mengenal Su Zipei, ia jarang mengatakan hal yang begitu belak-belakan dan jahat, tapi Leng Xicheng masih berpikiran menarik. Dia mengangguk, tidak. Saat berbicara, Sekretaris Cheng mengetuk pintu. Petik 2. Ada apa? Petik 2. Gambar desain tempat pernikahan, rendering desain rumah, dan versi resmi undangan sudah keluar sesuai permintaanmu. Leng Xicheng mengangguk. Petik 2. Sekretaris Cheng memasuki pintu dan memasukkan beberapa gambar ke dalam pelukan Leng Xicheng. Begitu melihatnya, dia tahu bahwa dia benar-benar menghabiskan banyak waktu. Gambar dan tempat yang dirancang penuh dengan mimpi dan suasana romantis. 1840 meledak 30. Su Zipei langsung mengambil undangan. Dia juga akan memberiku undangan, lebih baik memberiku yang ini. Itu tidak boleh, ini hanya pendapatku, dan aku harus membiarkan Qingqing melihatnya. Ada yang perlu direvisi. Leng Xicheng yang begitu lembut membuat Su Zipei merasa sedikit tidak percaya. Melihatnya keluar dari ruang lingkup hubungan antara pria dan wanita, rasanya memang berbeda. Meski masih disesalkan, namun jauh lebih lega. Pelit. Petik 2. Leng Xicheng juga tidak ingin berbicara kosong di sana, jadi ia langsung bangkit dan berkata. Kamu harus merawat lukamu, aku akan pergi. Pergilah, Direktur. Su Zipei masih tersenyum di wajahnya, tapi setelah dia benar-benar pergi, hatinya masih sedikit kesepian. Ada cara apapun yang bisa dilakukan Sang Xia, di matanya, tidak ada orang lain selain wanita itu. Begitu masalah pekerjaan selesai, Leng Xicheng juga merasa senang. Ia memegang foto-foto ini di tangannya, seperti memegang sebuah harta karun. Saya tidak tahu apakah Qingqing akan menyukai hadiah ini. Saran macam apa lagi yang dia punya? Di mana dia sekarang? Sangat ingin bertemu dengannya. Leng Xicheng meletakkan tangannya di samping dan ingin meneleponnya. Jari-jarinya menyentuh ponsel. Dia ragu-ragu sejenak dan langsung berkata kepada Sekretaris Cheng. Aku akan pergi ke toko bunga. Petik 2. Wanita, tidak suka perhiasan, pasti suka bunga. Kota Lengxi tiba di toko bunga, di dalamnya ada banyak bunga, dan pemilik toko bunga dengan antusias memperkenalkannya. Dia melihatnya, tetapi dia tidak terlalu puas. Dia memilih, dan akhirnya dia meletakkan seikat bunga. Melihat bunga itu, dia seperti melihat sekilas di ingatannya. Saat pertama kali bertemu, dia mengenakan rok hijau dan mengasani rumput di mana-mana. Kemudian saya melihat Anda lagi, dia mengenakan seragam sekolah asli dan masih sangat mencolok di antara sekelompok siswa. Namun, hal yang paling mengesankan membuatnya adalah pada malam ulang tahun ke-16 Su Zijin. Mungkin karena ingatan yang mendalam dan mencium pertama mereka. Festival Sang Yuan, Tari Yinggeyan, Kembang Api dan Perak. Dia berdiri di sana dan menoleh ke belakang, seperti bunga kamelia putih, murni dan indah, seperti seluruh tubuh akan bersinar. Jadi ia memilih bunga kamelia berwarna putih dan dipadukan dengan bintang di langit. Bunga juga dibeli, hadiah juga dibawa. Satu-satunya hal yang tidak cukup baik adalah dia belum berganti pakaian. Dia ingin meneleponnya, tapi memegang ponselnya dan melepaskannya. Dia harus membuat kejutan kecil untuk kepulangannya kali ini. Hari ini adalah akhir pekan. Untuk mencegahnya bekerja lembur, Leng Xicheng sengaja menyalakan kamera dengan ponselnya, dan meja kerja kosong. Dia juga menelepon kembali ke Villa Xishan dan pengasuhnya berkata dengan jujur. Nyonya tidak kembali hari ini. Petik 2. Jika dia tidak kembali, dia pasti masih berada di keluarga Li. Leng Xicheng segera memerintahkan sopirnya untuk pergi ke rumah keluarga Li. Ketika sampai di pintu gedung, ia sengaja merapikan kerah bajunya dan memainkan rambutnya dengan tangan, kemudian menekan bel pintu. Dia berdiri di luar pintu dengan sedikit gugup sambil memegang bunga. Bel pintu berbunyi. Dia berdiri di luar pintu dengan wajah penuh harap. Kemudian dia menunggu sebentar, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Leng Xicheng mengerutkan kening dan melihat nomor rumah. Benar, ini adalah keluarga Li.
Dia menekan bel pintu lagi dan tidak ada yang menjawab. Leng Xicheng sekarang bingung, apakah keluarga Li dirawat di rumah sakit dan keluarga Li ada di rumah sakit. Dia menekan bel pintu lagi. Tidak ada orang di dalam. Ketika dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan, seorang bibi yang membeli sayuran bertanya. Apa yang kamu lakukan? Selanjutnya bab 1841 meledak 31.